Tehnya enak banget pemirsa. Nah, barusan tadi saya menikmati musiknya yang sangat enak pemirsa ya. Jadi di Kampung Bangka ini, selain foodnya yang enak, di sini suasananya enak, ada live musik ya. Pokoknya asik banget. Nah, kebetulan hari ini saya juga akan membuat makanan yang enak. Seperti apa olahannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Chef Adrian di Masak Sehat. Stay yummy and healthy. Nah, pemirsa, ini saya lagi rebus air. Nah, ini kan saya udah siapkan, ini ada kol nih. Seperti yang tadi saya janjikan, saya akan membuat masakan yang enak. Apa olahannya hari ini? Saya akan membuat veggie roll. Ini saya terbuat dari bahan-bahannya ya. Ada kol ya. Terus ini untuk isiannya ya, ada wortel ya. Terus jamur kuping, jamur kesukaan saya. Dan di sini juga ada bakso vegetarian ya. Nah, di sini saya juga nanti campurkan dengan tahu. Nah, terus ini bumbunya basically bawang putih aja sama bombay. Nah, nanti kita campur sama irisan daun bawang. Oke, untuk pertama, nah ini udah mendidih ya. Selalu pemirsa kalau saya kemana-mana selalu bawa panci ajaib saya. Langsung aja kita rebus ya ini ya. Kita rebus sebentar biar dia lembut ya. Nah, jadi kalau bisa untuk membuat makanan yang enak itu sebetulnya nggak ada yang bilang ribet ya. Dengan kol aja kita bisa sulap jadi makanan yang enak dan sehat tentunya. Oke. Nah, ini agak tebal jadi bisa kita potong sedikit ya. Oke. Nah. Kita pakai capitan. Kita rebus sebentar aja sampai benar-benar lemas jadi bisa dilipat ya atau digulung ya. Nah, rahasia masak enak, masak pakai hati. Biasa kalau di rumah tuh sambil dengar musik. Pasti seru banget ya. Oke. Nah, warnanya langsung berubah jadi bagus banget ya. Oke. Sepertinya ini saya mau rebus satu lagi nih. Ini aja. Oke. Nah, sambil rebus satu ini, saya langsung mau potong ini wortel dulu ya, dibuang kulitnya. Oke, untuk isinya cukup satu aja. Nah, tinggal kita cincang halus aja ini. Nah, wortel sangat bagus ya pemirsa ya. Nah, mungkin sebagian orang kan kadang-kadang nggak mau makan wortel. Ya, itu mungkin saya rasa ya dari kecil ya, itu udah kebentuk ya. Nah, biasakan ya pemirsa makanya kalau misal di rumah tuh punya anak kecil, harus biasakan mereka tuh makan apa aja. Nah, sebagai orang tua itu harus memberi contoh kepada anak-anaknya. Nah, kalau misal kita sebagai orang tua tidak memberi contoh, ya anak-anaknya juga akan ikutin kan. Contohnya kalau misal orang tuanya misal sering makan junk food, ya, memberi contoh kepada anak-anaknya. Ya, otomatis ya anak-anaknya akan ikutin. Nah, jadi harus ingat sebagai orang tua itu jadi harus selalu memberi contoh yang positif, yang baik kepada anak-anaknya. Oke, by the way ini udah dicincang semua ya wortelnya. Nah, gampang kan sebetulnya. Nah, kalau misal untuk membuat cincangan ya permisa ya, ini tinggal dikupas-kupas aja ya, lalu tinggal dicincang. Oke. Nah, ini saya mau angkat yang ini, udah matikan dulu apinya. Oke, nah sekarang saya mau potong jamur kuping. Nah, kalau bisa jamur kupingnya kita pilih yang kering ya permisa ya, jadi lebih crunchy. Lalu kita rendam. Oke. Nah, ini juga kita iris ya. Iris tipis aja. Soalnya kalau buat isiannya jadi biar enak pasti makan juga. Nah, contohnya biasa kalau di restoran ya kan, mereka tuh udah prepare ya semua ya bahan-bahan sayurannya gitu ya. Jadi kan kalau misal pas ada yang pesen, mereka tinggal masak ya. Nah, biasa kalau masak itu memang sebentar ya. Yang lama itu memang prepare-nya. Oke, nah di sini juga ada tahu saya udah siapkan ya. Nah, tahunya tinggal kita haluskan aja menggunakan sarung tangan. Nah, saya mau chop bawang putih dulu ini. Bawang putih.
Oke, kita kasih 1 siung aja udah cukup ya, atau 2 siung. Separuh aja ya. Nah, saya juga punya tip ya pemirsa ya, kalau misal bawang bombay, kalau misal kita pakai separuh, ini kan udah dikupas nih. Nah, kita harus tutup pakai plastik ya, jadi biar besok-besoknya bisa dipakai lagi ya. Ini kita cukup halus aja seperti ini. Oke, cukup. Nah, sekarang selanjutnya saya mau ambil sarung tangan. Ini saya mau hancurkan dia punya tahu. Oke, langsung pakai tangan aja, langsung kita haluskan ya. Oke, tinggal kita kasih penyedap ya nanti ya. Nah, ini kita haluskan tahunya. Nah, tahu itu kaya dengan protein ya. Oke, ini saya mau langsung tumis dulu. Ini saya masukkan ya bawang putih sama bawang bombay ya. Aromanya. Sekarang tinggal kita masukkan ini wortelnya ya. Kita wortel dulu. Wah, langsung sama jamurnya juga. Kita tumis sama bakso vegetarian juga semuanya. Oke, kita kasih lada secukupnya. Aromanya wangi banget. Secukupnya aja ya. Nah, dan satu lagi, papa saya bilang gini, kalau mau masak enak harus sambil dengar musik katanya. Nah, sambil pakai feeling, ya kan? Nah, pasti enak. Jadi selalu saya ingat pesan orang tua saya. Nah, secukupnya aja. Nah, kita kasih air secukupnya aja ya, jangan banyak. Oke, sekarang kita masukkan tahunya. Ini pasti enak ya. Nah, untuk isinya udah jadi, tinggal kita. Oh ya, ini masih ada yang kurang nih pemirsa. Sambil kita biar bumbunya meresap, ini ada potongan, ada daun bawang maksudnya. Tinggal kita potong ya. Kita iris ya. Kita masukkan. Jadi biar ada hijau-hijaunya, biar bagus ya. Kita masukkan. Cukup ya. Nah, oke. Nah, sebentar pemirsa. Yang lama itu memang prepare-nya ya. Kita langsung ambil sendok yang baru. Kita ambil isinya ya, selagi masih panas. Kita masukkan. Nah, kita bungkus seperti ini ya. Nah, jadilah satu ya. Kita masukkan lagi. Nah, ini saya mau lipat semua aja pemirsa, jadi biar bagus untuk presentasi ya. Nah, ini saya bisa bayangkan nih pemirsa kalau buat makan langsung hap, pasti enak banget ya. Oke, tinggal kita plating ya. Oke, nah kita susun ya, susun yang bagus ya. Oke, tinggal kita susun. Nah, kalau misal kita mau campur sama misal ada saus tomat atau saus cabai ya, tinggal dicocol, hap, enak banget. Nah pemirsa, menu pertama udah jadi, vege roll. Buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini.
Oke, pemirsa, sekarang kita masuk ke menu kedua. Saya akan membuat kembang kol saus madu. Nah, ini kolnya udah saya potong, sudah saya rendam pakai air garam ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tepung-tepungnya ya. Ada tepung terigu ya, kita campurkan di sini. Nah, sambil ini minyaknya saya panaskan dulu. Oke. Nah, kita masukkan semua. Di sini juga ada tepung sagu, kita campur. Terus di sini juga ada tepung sebaguna atau tepung bumbu, kita masukkan semua. Terus kita kasih air secukupnya. Oke, jangan terlalu banyak dulu. Jadi kira-kira, jadi untuk bikin gorengannya jadi biar bagus. Nah, jadi kalau misal untuk memasak itu memang harus pakai feeling juga ya pemirsa ya. Jadi memang harus kira-kira jangan langsung tuang semuanya. Kenapa? Nanti kalau misal langsung tuang semua nanti terlalu encer ya. Jadi kira-kira aja. Oke. Udah kecampur. Oke, kita masukkan ya. Sambil tunggu minyaknya panas, pastikan airnya udah kering. Jadi biar ada variasi. Nah, ingat pemirsa kalau misal untuk membuat gorengan ya, pastikan minyaknya yang bagus ya, sekali pakai ya. Nah, kalau misal risiko kalau menggunakan minyak yang udah sering kali dipakai, itu risikonya akan menjadi cancer. Nah, kadang-kadang kan kenapa? Begitu seseorang tuh mengeluh ada gejala benjolan atau sakit gitu kan ya, tiba-tiba cek ke dokter bilang, dokter bisa vonis kita, kamu udah kena kanker ini. Nah, jadi itu semua dari pola makan dan pola hidup kita. Jadi harus pintar-pintar ya. Oke, kita campur semuanya ini kolnya biar kecampur rata. Tinggal kita goreng ya. Wow, aromanya wangi banget ya. Belum digoreng aja udah wangi pemirsa, apalagi udah digoreng ya. Oke. Pastikan udah kecampur rata semuanya. Nah. Oke, kita coba masukin satu dulu. Nah, udah bisa digoreng. Oke, kita masukkan semuanya. Jadi kita goreng warnanya agak kecoklatan ya. Nanti kita tiriskan, baru kita tumis lagi pakai bawang putih, kita kasih saus, kita kasih madu, akan jadi makanan yang enak ya. Jadi ini selain untuk menjadi main course ya, sebetulnya menurut saya ini lebih cocok untuk jadi appetizer ya. Buat cemilan juga boleh ya. Nah, selain kol, jamur juga bisa diolah seperti ini ya. Jadi bisa dikreasikan. Ya kadang-kadang kalau misalnya di rumah nih permisa ya, saya suka banget ya tantangan, maksudnya kita bisa kreasikan dengan bahan yang ada. Misal contohnya, hari ini saya mau masak apa? Bingung. Begitu buka kulkas, ada bahan, ya udah bisa dikreasikan. Nah, ada sih teman bilang gini, iyalah, kamu seorang koki, kamu seorang chef, bisa aja kamu kreasikan. Kalau kita kan nggak ngerti masak apa-apa. Ya sebetulnya kalau misal kita mau mencoba tuh tidak ada yang kata tidak mungkin gitu kan ya. Kalau kita mau mencoba sesuatu tuh, kalau kita mau belajar, kita punya niat, pasti bisa. Tidak ada kata tidak mungkin. Oke. Semuanya, pastikan udah rata ini tepungnya. Oke, nah sekarang ini saya mau chop bawang putih sambil tunggu ini kuning ya. Oke, tinggal kita angkat nanti. Nah, bawang putihnya kita chop ya. Cukup 2 siung saja atau 3 siung boleh, tergantung selera ya. Chop halus. Oke. Jadi kita siapkan ya. Jadi kalau misal masak itu memang ada step by step ya. Jadi sambil kita tunggu ini kolnya digoreng, jadi kita bisa mengerjakan yang lain. Ya, kalau biasa di rumah ya, permisa ya, kalau misal sambil masak yang lain, kita bisa mencuci, misal kayak tadi mangkok, wadah-wadah yang saya gunakan itu kita bisa cuci dulu. Jadi pas selesai masak itu jadi tidak menumpuk. Jadi itu caranya seperti itu. Nah, itu semua saya diajarkan sama orang tua saya. Katanya kalau misal kita pas lagi masak itu belum matang ya, misal kayak contohnya kita masak sup nih. Nah, kita bisa cuci
bahan-bahan barang-barang yang udah kita gunakan. Oke, ini udah halus ya. Nanti tinggal kita tumis ya. Kita siapkan di sini. Oke, pemirsa, ini udah kuning, tinggal kita angkat ya. Nah, ini contohnya seperti ini pemirsa nih, kalau misal kita di rumah, kalau kita masak sendiri ya, minyaknya tuh baru, nah kan kita ketahuan nih, nggak bakal sakit leher ya kalau misal makan gorengan, ya kan? Oke. Nah, ini saya pindahkan dulu, tinggal saya mau tumis lagi. Oke. Nah, ini saya kasih minyak secukupnya aja. Langsung kita masukkan ini bawang putih ya. Yang tip yang selalu saya berikan, jadi nggak usah tunggu sampai panas ya. Jadi minyaknya biar nggak kemana-mana. Ini cocok sekali ya, apalagi kalau misal pas ruangannya kecil atau dapurnya kecil atau di apartemen. Oke. Nah. Kalau zaman dulu saya ingat mama saya masak ya pemirsa ya. Panas. Begitu terlalu kadang-kadang kalau buat pemula langsung gosong, gitu kan ya. Nah, ini juga salah satu tips yang sangat bagus ya. Nah, ini udah wangi. Oke. Jadi caranya ini kita masukkan sausnya langsung ya. Oke, kita masukkan saus. Kita masukkan kecap manis ya. Nah, terakhir baru kita tinggal masukkan kolnya yang udah digoreng. Jadi masak itu sebetulnya simple, pemirsa, enak. Oke, terus kita kasih minyak wijen lagi ya. Wow, wangi banget pemirsa. Tinggal kita kasih penyedap jamur vegetarian secukupnya aja. Oke, tinggal kasih bubuk lada secukupnya aja. Nah, tinggal kita kasih madunya secukupnya aja. Wah, ini rasanya udah pasti enak ya. Tinggal kita masukkan lagi ini. Wah. Ada sedikit rasa crunchy-crunchy kayak gitu. Pasti enak nih pemirsa. Oke. Wah. Oke, finally. Sekarang kita mau langsung plating ya. Wow. Senangnya memasak, bisa masak yang enak, kita bisa bikin orang happy, kita juga ikut happy pemirsa, ya. Intinya tuh saya suka ya masak, membuat, menurut saya pribadi, kalau saya bisa memasak makanan yang enak dan saya bisa berbagi buat orang lain, itu kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan saya sangat happy, ya, bisa membuat orang happy, saya juga happy. Oke, nah ini seperti di restoran, jadi tetap kita harus lap dulu ya pinggirnya ya. Tinggal kita taburin dengan wijen. Wow, so nice. Menu kedua udah jadi di sini. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, ini apa pemirsa? Ini bukan salju ya, ini es serut ya pemirsa ya. Nah, kali ini saya akan membuat minuman yang enak ya. Di sini udah ada tape, di sini juga ada kacang merah, terus di sini juga ada simper sirup ya, dan juga ada sirup, ada santan, dan juga ada susu kental ya, susu kental manis. Nah, di sini saya akan membuat salah satu minuman es ada di restoran ini ya. Pokoknya enak banget. Oke, pertama kita masukkan, simple sih sebetulnya. Ada tapenya, kita masukkan. Tape ya. Nah, biar saya biasanya suka kreasi seperti ini, jadi biar kelihatan bagus ya. Kasih tape lagi ya. Nah, ini biar kelihatan mantap. Nah,
Kita kasih tape lagi ya. Wah. Hah. Terus kalau misal kita mau kasih susu dulu di sini juga boleh ya. Sedikit ya. Untuk manis tergantung selera ya. Nah, ini salah satu es yang paling laku di restoran Kampung Bakas ini ya. Nah, es kacangnya lagi, kacang merahnya lagi. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kasih esnya, saljunya ya. Nah, agak banyak ya. Biar dia agak menumpuk ya, agak tinggi. Wow. Biasanya kalau misalnya orang makan di restoran ini ya, pasti akan pesan ini ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang pemirsa, untuk manisnya tergantung selera ya. Terus sini kita kasih es lagi. Wow. Apalagi kalau misal pas lagi cuaca panas ya, makan es tuh paling enak ya. Nah, ini kebetulan salah satu ini es khas dari Bangka ya. Oke, nah sekarang kita kasih simple sirup ya. Terus kita kasih santan ya. Santannya tadi udah ada di bawah ya. Nah, terus kita kasih ini sirupnya ya. Ini yang khas nih. Wow. Nah biasanya kalau saya tuh suka ya di atasnya kasih ada kacang merahnya lagi. Nah, aslinya sih nggak ada ya, tapi kalau misal kita untuk biar kelihatan bagus, ya kenapa tidak ya? Nah, kayak gini kan biar lebih menggugah selera. Nah, inilah es campur Bangka. Buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke pemirsa, 3 resep spesial udah jadi di sini ya. Cara membuatnya simple banget ya. Ini ada es yang enak, terus di sini ada kembang kol yang enak juga, dan di sini juga ada kol yang sangat enak. Nah, buat pemirsa yang kalau bisa ingin melihat resep-resep kita, bisa lihat di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Satu lagi buat pemirsa yang punya resep vegetarian, bisa share di media sosial kita dengan hashtag sebarkan kebaikan. Dan saya Fedy Dian pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya.